Pertama, jangan pernah ngasih tahu semua rahasiamu ke sahabatmu karena people change. Sekarang kamu percaya, besok dia nikam kamu dari belakang. Kedua, jangan ngenalin pacar atau suami kamu ke sahabat kamu. Atau bolehlah ngenalin gak apa-apa, tapi jangan biarin mereka dekat. Ini nih, dua dari banyak pelajaran yang bisa aku dapat dari nonton series Behind Her Eyes. Gila sih, mind blowing banget. Gak nyangka kalau series ini ternyata psychological thriller dan ada twist supernaturalnya juga. Ini bikin kaget banget. Well, aku ceritain ya inti ceritanya dari awal sampai akhir. Kalau kamu gak mau di spoiler, jangan nonton sampai akhir. Tonton aja sampai tengah-tengah biar kamu penasaran. Well, aku mulai. Cerita ini itu tentang Louis, single mom yang kerja sebagai sekretaris di klinik psikiater gitu. Dia nggak sengaja ketemu sama cowok misterius di bar. Mereka ciuman, ternyata besoknya ketahuan kalau cowok yang semalam dia cium itu adalah bos barunya di kantor. Namanya David. Makanya jangan asal cium-cium orang dong. Masalah makin runyam karena ternyata David udah beristri dan istri David, namanya Adele, tiba-tiba malah deketin Louis dan ngajak temenan. Lah, gimana? Jadi kebayang nggak? Louis diem-diem pacaran sama David, tapi juga diem-diem sahabatan sama Adele, istrinya David. Well, Louis ini sebenarnya orang baik ya, a single mom with a 10 years boy. Tapi karena bucin, kecintaan banget nih ke David, dia malah masuk ke dalam hubungan yang gak sehat. Pertama, jelas-jelas nih dia jadi pelakor, kan dia tahu David udah punya istri. Kedua, malah temenan deket sama istrinya. Ini mah kalau sinetron, Louis itu udah kayak ular banget ya. Di sela-sela tiap episode dari series terbatas ini diceritakan juga masa lalunya Adele. Kurang lebih 15 tahun yang lalu, ternyata Adele itu seorang pemakai. Terus dia masuk panti rehabilitasi gitu. Nah, di panti rehab ini, Adele sahabatan banget sama seseorang yang namanya Rob. Rob ini cowok ya, dan dia gay. Diceritakan di sini kalau Rob itu sayang banget sama Adele. Dan Adele pun juga percaya banget sama Rob. Kemana-mana mereka berdua saling cerita, saling mengisi hari gitu. Semua hal diceritain sama Adele ke Rob, termasuk tentang David, tunangannya Adele. Yes, 15 tahun yang lalu, David itu masih tunangannya ya, belum suaminya. Tiap hari Adele cerita ke Rob tentang cintanya dia sama David. Dan gak hanya itu, Adele juga cerita kalau dia punya kemampuan untuk bisa arwahnya keluar dari tubuhnya lalu jalan-jalan. Di sini supernatural ya. Terus nggak sampai di situ, nggak hanya cerita, Adele juga ngajarin Rob supaya juga bisa mengeluarkan dirinya, arwahnya dari jasadnya dan bisa jalan-jalan. Terus bisa pergi kemana aja. Long story short, saat Adele dan Rob sudah keluar dari rehab, Adele ngajakin Rob nih untuk tinggal bareng sama Adele di castle-nya. Yes, Adele ini tajir melintir, gengs. Dia pewaris satu-satunya, bapak ibunya udah nggak ada. Dan dia tinggal di castle gede ini tuh sendirian. Dan akhirnya Rob tinggal nih sementara sama Adele. Disitulah Adele ngenalin Rob sama David. Mereka ketemu dan Rob langsung jatuh hati sama David. Dan secara santai bilang ke Adele, aku akan memberikan apa aja deh supaya bisa kayak kamu, Del. Cantik, kaya, dan memiliki David. Kamu sangat beruntung. Itu kata Rob. Ya, Adele sih nerima pujian itu. Padahal sebenarnya itu jealousy. Ada kecemburuan di situ, di dalam dirinya Rob. Hari berganti hari, Rob suka banget ngeliatin David. Lama-lama matanya Rob jadi gelap nih. Saking jealousnya sama Adele yang bisa memiliki David dan memiliki kecantikan dan harta dan semuanya itu, akhirnya Rob punya cara licik untuk bisa ngerebut itu semua dari Adele. Gini caranya, Rob punya ide nih, kan mereka udah bisa nih punya ilmu, punya kemampuan untuk ngeluarin arwahnya dari tubuh. Nah, Rob itu ngasih tahu ke Adele, Del, gue pengen deh kita tuh coba
berpindah tubuh, kayaknya bisa deh. Jadi biar gue bisa ngerasain hidup di tubuhnya cewek dan lo bisa nyobain hidup di tubuhnya cowok. Sebentar aja, gue pengen tahu, gue pengen ngerasain. Yuk kita coba yuk tukeran tubuh gitu. Emang dasar Adele itu orangnya lugu banget, gampang percayaan, baik, dan udah nganggep Rob itu udah temen banget, sahabat banget. Dia tuh nggak ada curiga sama sekali loh waktu Rob itu ngajakin bertukar tubuh gitu. Jadi arwahnya Rob masuk ke tubuhnya Adele, arwahnya Adele masuk ke tubuhnya Rob. Sama sekali nggak curiga. Nah, Rob ini tuh licik banget. Sebelum bertukar tubuh, Rob nyuntikin narkoboy ke tubuhnya Rob biar lumpuh dan nggak berdaya. Rob mah kuat ya disuntik sendiri karena udah terbiasa. Jadi daya tahannya udah tinggi gitu. Tapi waktu momennya bertukar tubuh, waktu arwahnya Rob nih masuk ke tubuhnya Adele dan arwahnya Adele masuk ke tubuhnya Rob, Adele kaget. Adele nggak kuat waktu ada di tubuhnya Rob. Dia ngerasa lemah dan nggak berdaya. Arwah Rob yang udah ada di tubuh Adele nih, anggap aja udah Adele jadi-jadian ya, langsung nindih tubuh Rob yang udah disuntik. Terus disuntik lagi sama Rob sampai Adele die. Yes, sampai Adele yang ada di dalam tubuhnya Rob ini die. Terus sama Adele jadi-jadian alias Adele yang udah dirasukin arwahnya Rob, jasad Rob itu yang isinya Adele itu dibuang ke sumur di tengah hutan. Jadi sebenarnya ternyata plot twistnya Adele yang asli itu udah die dari 15 tahun yang lalu. Jadi selama ini David itu kawinnya sama Adele jadi-jadian. Alias Adele yang sesungguhnya sekarang ini tuh Rob. Yes, David kawin sama Rob, geng, selama 5 tahun ini. Selama 15 tahun ini juga David ngerasa ada yang janggal sih sama Adele. Makanya David gak bahagia dan akhirnya malah memilih untuk selingkuh sama Louis. Yes, tapi ternyata selama David selingkuh sama Louis, Adele jadi-jadian ini itu udah tahu. Kan Adele bisa keluar tubuhnya, arwahnya dari tubuhnya. Jadi selama ini Adele jadi-jadian selalu ngikutin David kemana-mana. Dia tuh obses banget sama David. Jadi dia tahu waktu David selama ini itu udah selingkuh sama Louis, udah tidur sama Louis. Dia tahu, dia nonton. Adele jadi-jadian alias Rob gak kehabisan ide. Dia kan gak mau tuh kehilangan David. Akhirnya dia ngajarin Louis untuk juga akhirnya bisa ngeluarin arwahnya dari tubuhnya sendiri. For your information, sampai akhir Louis itu masih nganggep kalau Adele tuh temennya. Walau Louis ngerasa ada yang aneh ya sama Adele, tapi Louis tetap punya rasa iba gitu deh sama Adele. Gimana enggak? Adele tuh memang sebaik itu kok di depannya Louis, baik banget. Anyway, sebenarnya Louis itu udah punya sahabat ya yang udah kenal tahunan sama Louis. Dan sahabatnya ini udah nasihatin Louis untuk berhenti jadi pelakor dan jauhin Adele. Karena yang Louis lakuin itu salah. Tapi mah Louis tetap ngeyel. Emang kalau udah kecintaan mah gitu. Dia tetap memilih untuk jadi pelakor dan tetap deket sama Adele karena ngerasa Adele itu baik. Duh Louis udah diingetin tambeng. Padahal kalau inget anak di rumah mah langsung tahu diri lah ya harusnya. Dan sedihnya nih, Louis malah memutus hubungan persahabatannya dia sama sahabatnya yang lama karena nggak mau dan nggak suka dinasehatin untuk berhenti jadi pelakor. Oke, balik lagi ke cerita awal ya. Saat momen lagi memuncak nih, yaitu waktu David pengen nyerahin Adele. Adele bilang ke Louis kalau Adele mau bundir aja. Adele bakar rumahnya sendiri. Louis kaget dong dengernya. Dia langsung lari tuh ke rumahnya Adele dan berusaha nyelamatin Adele. Tapi bodohnya Louis, bukannya nelpon pemadam kebakaran, dia malah duduk di depan rumahnya Adele, terus berusaha tuh mainan ngeluarin arwahnya sendiri gitu dari jasadnya. Terus masuk ke rumahnya Adele. Mungkin dia pengennya tuh nyelamatin Adele dari kebakaran. Tapi kan bego banget. Kalau dalam bentuk arwah, dia nggak akan bisa ngebantu Adele yang tergeletak di tengah rumahnya yang lagi kebakaran itu. Gak bisa ngapa-ngapain, orang dalam bentuk arwah mah gak bisa megang, gak bisa nyentuh, gak bisa ngapa-ngapain. Yang bikin kaget ternyata di dalam itu udah nunggu nih arwahnya Rob yang udah keluar dari jasadnya Adele. Arwahnya Rob langsung sat-set masuk ke tubuhnya Louis. Arwahnya Louis
kebingungan. Jadinya dia malah masuk ke tubuhnya Adele. Nah, waktu masuk tubuhnya Adele, Louis makin bingung karena dia ngerasa, kok gue lemah, gak berdaya, dan gue gak bisa gerak ya? Ternyata sebelumnya udah disuntik tuh sama Rob, persis seperti yang Rob lakuin ke Adele asli 15 tahun yang lalu. Setelah itu, Rob langsung nyuntik tubuhnya Adele, yang di dalamnya adalah arwahnya Louis ya, sampai akhirnya Adele / Louis itu die. Kaget nggak tuh? Ternyata akhirnya Louis die juga. Twist selanjutnya, Rob sekarang sudah menempati tubuh Louis. Dan gak lama setelah kejadian ini, Louis dan David nikah. David gak sadar sama sekali. David bahagia, akhirnya bisa terbebas dari Adele jadi-jadian dan bisa menikah sama selingkuhan yang dia cintai, yaitu Louis. Dia gak tahu, ternyata Louis itu jadi-jadian juga. Sebenarnya dalamnya Rob juga. Lagi-lagi ternyata yang dinikahi David sebenarnya Rob. Mau 15 tahun yang lalu, 15 tahun sekarang, dan masa depannya ternyata isinya tetap Rob. Dan di scene akhir ditutup dengan Rob ngomong kayak gini, David, kamu tuh gak tahu apa saja yang bisa aku lakukan untuk bisa memilikimu. Dan tamat. Yes, unpredictable. Ternyata yang menang Rob, sis, orang jahatnya tetap menang di akhir cerita. So, setelah aku ceritain dari awal sampai akhir, kamu dapat hikmah apa? Tulis di kolom komentar ya. I love you. Mwah. Jangan lupa untuk follow kata Mrs. Devi. I love you. Mwah.